Selamat datang Pak Oni, sudah masuk ini dari ACT. Dia menunggu Dokter Sagiran. Katanya Dokter Sagiran udah masuk tuh ya. Kok ada Oh, tapi udah bentar. Saya tak bilang istrinya ya. oh Bu, monggo monggo. Ini sudah saya WA sekitar maghrib tadi belum dibalas. Iya, ini barusan tadi katanya kesulitan masuk. Barusan aku kasih link yang dari Naufal. Terus katanya sudah bisa masuk. Bentar. Yang SID Sonjo 12. Udah pakai atas nama siapa ya? Dokter Sagiran. Belum ada kayaknya. Belum ada nggih. Oke, sampun nih. Udah. Nih. Oh, alhamdulillah Pak Sagiran bedah, nggih. Assalamualaikum Pak Sagiran. Senior saya itu. Oh, oke. Selalu jadi pembicara alumni berbagi. Ini belum connect audionya sebentar. Oh, sudah connect Dokter Sagiran. Oh ya, Mas Oni. Ya, mungkin karena sudah 7.15 Bapak Ibu sekalian, kita mulai nanti mungkin sambil menunggu yang lainnya untuk masuk ke room meetingnya, nggih. Mas. Ya, siap. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada kesempatan kali ini di minggu malam, seperti biasa, diskusi rutin Sonjo Angkringan diadakan kembali dengan tema sinergi pelayanan kesehatan dengan masyarakat ke depan. Sonjo Angkringan ini sudah memasuki seri ke-12 yang diadakan rutin sejak awal April. Dan pada kesempatan kali ini kita menghadirkan berbagai narasumber yang sudah dijamin pasti berpengalaman di bidangnya. Sebagai pengantar mungkin penyebaran COVID-19 ini terjadi dengan human to human contact, dengan dimana pada akhirnya adalah menumbuhkan tanggung jawab sosial, dan kita harusnya diri kita agar tidak tertular dan menularkan orang-orang lain. Dan dari pandemi ini kita belajar juga untuk selalu peduli, gotong royong, dan meningkatkan solidaritas. Saya mengutip dari World Giving Index 2019, di mana menempatkan Indonesia ke dalam 10 besar negara yang paling suka mendonasikan uang dan waktunya untuk kegiatan kerelawanan. Dan kondisi ini mendorong konsep filantropi di bidang kesehatan berpeluang untuk berkembang dengan pesat di Indonesia. Dan sinergi antara masyarakat dengan fasilitas pelayanan kesehatan memang diperlukan saat ini, khususnya untuk pemenuhan logistik kesehatan seperti misalnya APD, obat-obatan, dan sejenisnya. Mungkin kita sedikit mendengar berita-berita kemarin mengenai APD pemenuhan, mungkin sedikit miskoordinasi antar pemerintah daerah dengan rumah sakit. Kalau kita lihat di Surabaya sempat terjadi, dan akhirnya kita bertanya pada satu masalah, sebenarnya sejauh mana sebenarnya peran masyarakat dalam bersinergi dengan Fasiankes dalam pemenuhan logistik penting ini untuk operasional pelayanan kesehatan. Nah, dalam Sonjo Angkringan kali ini kita akan membahas bersama narasumber-narasumber yang berkecimpung langsung di bidangnya dan sangat kita tunggu perspektifnya dari masing-masing pembicara. Yang pertama ada Ibu Sri Awalia Febriana, spesialis kulit kelamin konsultan PhD dari Sonjo Husada. Yaitu Sonjo Husada ini adalah bagian dari Sonjo yang membidangi bantuan kemanusiaan di bidang kesehatan bagi rumah sakit dan Fasiankes.
Sekaligus beliau merupakan dosen di Departemen Dermatologi dan Venereologi FKMK UGM. Selamat datang Bu Awalia. Terima kasih Mas Iya. Noval, Mas Opal. Selanjutnya yang kedua telah hadir pula di tengah-tengah kita ada Bapak Oni Leo Chandra Anggara ST. Beliau adalah partnership di Aksi Cepat Tanggap Daerah Istimewa. Nanti akan mengembangkan sinergi antara masyarakat dengan rumah sakit. Selamat datang Pak Oni. Ya, sudah terhubung, deh. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya kita juga kehadiran ada Bapak Dr. Sagiran SPB Konsultan KLMkes. Beliau adalah dokter di Rumah Sakit Nur Hidayah dan juga Rumah Sakit PKO Muhammadiyah. Sekaligus beliau adalah Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Bantul. Di mana beliau ini sedikit cerita, saya dengar juga bahwa beliau ini mengembangkan Rumah Sakit Nur Hidayah sebagai charity hospital, dirintis sejak masa gempa bumi Yogyakarta tahun 2006 dan berkembang hingga saat ini. Mungkin nanti beliau bisa bercerita bagaimana perjuangan juga untuk mengembangkan Rumah Sakit Nur Hidayah hingga saat ini. Selamat datang Pak Sagiran, sudah bergabung di sini. Ya. Selanjutnya yang terakhir adalah Ibu Yunita Sari PhD. Beliau adalah dosen di Departemen Ilmu Komputer dan Elektronik FMIPA UGM, sekaligus beliau adalah salah satu admin di website pedulicorona.site. Harapannya Ibu Yunita nanti akan menyampaikan bagaimana laman pedulicorona.site ini mampu menjembatani antara kebutuhan-kebutuhan logistik yang dibutuhkan oleh rumah sakit dengan para donatur dan produsen APD. Selamat datang Bu Yunita. Ya, terima kasih Mas Noval. Oke. Ya, tanpa perlu berlama-lama, mungkin di sesi pertama ini kita akan berikan kepada Ibu Awalia untuk menyampaikan pandangannya terkait dengan sinergi antara masyarakat dan rumah sakit, sekaligus pengalaman dalam penyaluran bantuan kemanusiaan untuk menjembatani antara masyarakat dengan rumah sakit. Ya, waktu 10 menit Bu Awalia, saya persilahkan, monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Saya mencoba untuk sudah bisa ya? Ya, bisa sedang share. Oh ya. Terima kasih Mas Noval, Opal sebagai moderator, juga kesempatannya, Sonjo, Bu, semuanya teman-teman dan juga para pembicara, termasuk senior saya Dr. Sagiran yang kita sering ketemu dan bekerja bersama untuk masalah bencana dan lain sebagainya. Baiklah, tidak berpanjang-panjang, di sini saya akan sedikit beri tentang Sonjo Husada dan juga jadi memang ini kita tahu tadi Sonjo, teman-teman di Sonjo sudah tahu juga, Sonjo Husada adalah salah satu bagian dari Sonjo yang berawal dari sebenarnya kalau kita lihat sejarah dari Sonjo sendiri itu semuanya itu berawal dari permasalahan kekurangan APD yang ada di kalangan dokter. Jadi pada waktu itu seperti biasa apabila ada bencana, kami dari teman-teman Kagam Kedokteran itu menggalang dana dan dananya cukup banyak terkumpul. Misalnya pada waktu mulai dari gempa Aceh dulu sampai Aceh sampai yang sekarang, termasuk yang sebelumnya di Sulawesi, dan kita mengirimkan tim untuk kemana-mana gitu. Nah, namun pada waktu pandemi COVID itu muncul atau mulai ada di Indonesia, itu pada waktu kami men-share untuk pengumpulan dana itu pada Japri beberapa kepada saya juga sebagai pengurus keagamaan kedokteran. Jadi, wah sebenarnya juga agak kesulitan karena
kita sendiri juga masing-masing harus memenuhi kebutuhan di rumah sakit, puskesmas, atau dinas kesehatan masing-masing. Jadi kita semua juga cukup kelabakan. Sehingga bagaimana kalau itu tuh bisa disebarluaskan kebutuhan ini gitu. Kemudian saya juga sempat sharing ke Mas Rimawan karena saya sering kontak dengan beliau ya, karena beberapa pemikiran-pemikiran beliau yang sama gitu. Kemudian Mas Rimawan ternyata punya ide untuk itu. Untuk malah membuat Sonjo ini. Yang membuat Sonjo Legowo itu atau Sonjo Husada itu berbeda dengan yang lain memang seperti tadi ya, karena ada pertemuan dari ketiganya. Nah, kemudian sebagai salah satu permasalahan yang timbul pada waktu terjadi bencana, itu bermacam-macam. Pada waktu bencananya itu adalah bencana yang gempa bumi dan lain sebagainya. Gempa bumi itu kita akan langsung menggalang dana, perkumpul dana, gitu. Namun pada saat pandemi ini tuh berlangsung cukup lama seperti COVID, dan kita lihat juga angka penurunannya tidak terlalu signifikan, cenderung meningkat, walaupun alhamdulillah Jogja sendiri itu masih termasuk yang terkendali. Itu sudah kelihatan bahwa gerakan untuk pengumpulan dananya itu sudah mulai berkurang. Jadi kedokteran itu juga sudah mulai agak berkurang, menurun dibandingkan pada saat awal. Nah, kemudian juga pada waktu Sonjo Legowo itu dibuka, itu juga memang diskusi antara rumah sakit, puskesmas, kemudian lembaga kemanusiaan yang akan memberikan bantuan, kemudian juga mulai ada juga dari macam-macam ya, termasuk parpol juga, itu cukup tinggi. Tapi kita melihat seperti yang dicontohkan ini yang waktu bantuan ini cukup tinggi. Tapi kalau kita lihat seperti yang ada di Surabaya sekarang, itu memang terjadi banyak defisit, terutama untuk teman-teman yang bekerja di garda depan yang ada di rumah sakit, termasuk juga koas dan residen. Dan kemarin memang kebetulan salah satu wakil direktur adalah teman baik saya sendiri, itu memang sangat terjadi beberapa miskomunikasi sehingga bantuan dari fakultas belum datang, kemudian bantuan dari Pemda, karena bedanya kalau di Surabaya kan RSUD Sutomo adalah milik rumah sakit milik Pemda, jadi memang semuanya memang sebaiknya dari Pemda gitu. Kemudian seperti itu, jadi harus kemudian kita lihat ya bahwa sebenarnya selain tadi yang dari Gus cukup banyak ya yang disumbangkan, kemudian Kagama kedokteran maupun Kagama itu juga cukup banyak. Jadi kemudian juga baik itu dalam bentuk dana dan maupun bentuk alat APD yang dia disumbangkan dari teman-teman dari arsitek, kemudian juga teman-teman dari Kagama di luar kedokteran seperti ekonomi, mahasiswanya juga pada ikut menyumbangkan di sini. Nah, kemudian kita juga ada permasalahan juga, selain kalau misalnya itu untuk daerah Jogja dan sekitarnya itu lancar, kita bisa memberikan secara lancar. Tapi kemudian permintaan APD sampai sekarang seperti mulai munculnya kenaikan cukup tinggi di Sulawesi saat ini selain di Surabaya, itu kita memiliki permasalahan untuk penyaluran. Jadi kita juga mungkin perlu kita kuatkan lagi untuk Husada itu masalah penyaluran, karena beberapa kali kami mengirim bantuan itu juga bermasalah, maksudnya agak cukup panjang sampainya di lokasi, walaupun memang beberapa pesawat terbang sudah bisa melayani seperti itu. Nah, kemudian ini adalah juga distribusi bantuan relawan yang sudah cukup banyak dari yayasan-yayasan, memang di puskesmas, kemudian di rumah sakit seperti di waktu itu Mas Sagiran, rumah sakitnya terbanjiri Nurul Hidayah itu tadi pagi saya lewat ke sana, cukup besar rumah sakitnya itu terbanjiri oleh para pemudik waktu itu, jadi sempat tidak ada sama sekali face shield, tidak ada sama sekali hazmat, sehingga harus membawa pasien-pasien dengan COVID. Kemudian akhirnya ada bantuan juga dari teman-teman maupun dari Kagama seperti itu. Nah, itu kita melihat bahwa rumah sakit besar maupun rumah sakit kecil maupun puskesmas itu memang sangat dibutuhkan, dan kita melihat dari nakes-nakes yang mengalami permasalahan kesehatan yang terkena COVID dan akhirnya juga cukup fatal. Kasusnya itu adalah tenaga kesehatan yang dia malah bekerjanya di poliklinik, di praktek biasa. Jadi mereka nggak melihat bahwa tidak cukup lah. Seperti kalau saya kan berpraktek di rumah sakit rujukan
nasional, kemudian di rumah sakit di bawahnya, kemudian satu di apotek atau di rumah biasa. Nah itu saya lihat memang kalau pada waktu kita berpraktek di apotek atau di puskesmas itu memang APD kita memang nggak selengkap di rumah sakit. Lah itu ternyata beberapa dokter yang akhirnya juga fatal maupun meninggal itu memang dia terkenanya malah bukan dari tempat-tempat misalnya di klinik paru dan lain sebagainya. Nah, itu yang dan saya lihat kalau kita ngobrol ya dengan Mas Doni, mungkin Mas dari ahli epidemiologi, kita juga belum tahu sampai kapan. Seperti contoh ya di Eropa ada konferensi untuk dokter di Eropa itu tadinya akan dilakukan bulan Juni, kemudian diundur Desember 2020. Kemudian saya baru saja mendapat email diundur September 2021. Kemudian saya tanyakan ke kebetulan supervisor saya, oh itu sampai mundurnya sampai seperti itu ya. Iya, karena memang mereka pemegang kebijakan kesehatan di sana juga belum berani mengatakan bahwa itu akan aman menerima tamu, kemudian berkumpul dalam banyak orang, walaupun itu di Eropa yang dikatakan sudah mulai belanja, sudah mulai apa. Jadi akhirnya memang untuk tahun ini pun juga orang Eropa nggak berani untuk mengumpulkan banyak orang. Berarti kondisi juga sebenarnya masih jauh dari normal gitu kan, seperti itu. Nah kemudian alhamdulillah dengan Sonjo Husada itu juga diawali Sonjo Inovasi ya, pada waktu itu yang dibuka adalah Sonjo Inovasi. Itu sebenarnya adalah mengikuti kebijakan pemerintah sejak tahun lalu, itu mulai, jadi ternyata di tahun lalu itu 30% alat kesehatan itu yang diproduksi oleh orang Indonesia atau oleh Indonesia sendiri itu hanya 30% dari kebutuhan total. Baik itu alkes maupun berupa alat diagnostik, mulai sampai alat diagnostik, alat terapi obat maupun juga seperti kayak meja tempat tidur, kemudian APD, sarung tangan, masker itu memang kita baru 30% pasar. Jadi hampir semuanya dari luar. Nah, sebenarnya dengan adanya COVID pandemi ini, itu kita memang jadi percepatan untuk produksi alat-alat yang produksi Indonesia jadi cukup tinggi. Dan bisa saya katakan bahwa dari Jogja sendiri, jadi salah satu pusat-pusat pembuat produksi alat kesehatan yang Indonesia itu memang diantaranya dari DIY ya, dengan UGM sebagai senternya, kemudian dari ITB dan Surabaya juga ada, dan juga dari Jakarta. Itu yang paling kita butuhkan. Sedangkan untuk terapi-terapi sih sebenarnya yang kami agak ke depan itu yang kami agak kecewakan dari kami sendiri dari bidang kesehatan itu adalah difasilitasinya beberapa metode terapi yang sebenarnya belum tentu itu memiliki manfaat untuk menterapi COVID. Nah, seperti salah satunya adalah kalung kesehatan. Itu. Kemudian juga terlalu bombastisnya suatu terapi itu dikatakan sebelum dilakukan uji klinis itu berhasil. Nah, kemudian seperti produksi kalung kesehatan seperti itu, kemudian diproduksi oleh kementerian tertentu gitu. Itu menurut kami juga sebaiknya pemerintah dalam hal ini nggak tahu, mungkin tingkatnya sudah harus tingkat presiden ya, itu membuat koordinasi. Karena sebaiknya ya semua terapi, semua apa itu di bawah Kementerian Kesehatan. Karena apabila itu tidak dilakukan, sebaiknya kementerian-kementerian di luar kesehatan kan lebih memperkuat, masih banyak permasalahan makanan, kemudian permasalahan hal-hal lain yang bisa dilakukan di luar kewenangan kementerian tertentu, kalau bisa malah bekerja sama gitu, seperti itu. Seperti kalau Kementerian Perindustrian itu memang, dan pendidikan memang itu sangat erat ya, memang harus bekerja sama. Namun di luar masalah negatif itu tetap kita lihat bahwa APD sudah banyak dihasilkan, kemudian juga kita kemarin juga dengan adanya Sonjo, teman-teman juga bisa memberikan informasi adanya bantuan dari luar, walaupun itu kita juga harus hati-hati dalam arti untuk biaya masuk dan lain sebagainya. Namun kita juga sudah ventilator, kita juga sudah bisa produksi dari UGM, FK dan Elektro. Untuk ventilatornya sekarang sudah uji klinik. Kemudian untuk alat deteksi COVID RI yang dari Prof Rika dan Prof Triwibowo dan teman-teman itu juga sudah diujikan langsung ke
Dewan Guru Besar nih, guru besarnya pada dites nih Pak Mas Noval dengan alat-alat itu tes itu. Jadi sepertinya memang hasilnya bagus, sensitivitasnya cukup bagus. Dan itu sangat murah dan kita semua teman-teman di rumah sakit seperti residen, seperti dokter itu sementara ini kita belum pernah dites. Jadi tes COVID itu hanya dilakukan untuk bidang-bidang risikonya seperti di THT, kemudian di di penyakit dalam gitu. Padahal sebenarnya teman-teman di luar itu yang seperti saya katakan kemungkinan terkena di Surabaya itu juga tinggi. Kemudian juga di Makassar kita juga tahu bahwa banyak dokter yang terkena termasuk residennya. Jadi kemudian juga dokter anestesi hanya tersisa sedikit yang masih negatif seperti itu. Itu dengan adanya setelah uji klinisnya selesai diperkirakan akhir Juli sudah bisa langsung diluncurkan, itu semoga bisa menjadi lebih bagus. Ini kemudian juga beberapa persiapan uji klinis. Jadi memang untuk uji klinis sendiri yang kita bisa kita sampaikan bahwa tahapan-tahapannya tetap menyesuaikan tahapan uji klinis yang ada, walaupun semuanya itu dipercepat dalam arti jumlah jumlah subjek alhamdulillah memang sesuai dengan perhitungan sampel, jadi tidak ada masalah. Kemudian izin-izinnya yang kita bisa lebih dipercepat seperti itu. Jadi saya lihat juga tidak ada masalah karena sebenarnya alat diagnostik, kemudian APD, kemudian alat ventilator, kemudian alat terapi itu sebenarnya adalah barang-barang yang sebenarnya sudah berhasil selesai diujikan di internasional gitu loh. Jadi sudah ada publikasinya. Jadi kita seperti mereplikasi. Jadi bisa dipotong cukup banyak. Karena kalau ada replikasi gitu, kita mereplikasi apa yang memang sudah terbukti dilakukan di negara lain, itu kita bisa tinggal langsung lakukan di Indonesia. Jadi alhamdulillah itu bisa lebih cepat. Nah, kemudian ini adalah koordinasi yang bagus. Jadi saya lihat di Sonjo Husada itu para pemberi dana itu bisa langsung tahu di mana akan beli sesuai dengan tempatnya. Itu mungkin yang kita bisa bantu adalah di tempat lain, walaupun Sonjo itu adalah kepentingan untuk DIY, awalnya kan kita usahanya untuk DIY, tapi tidak menutup kemungkinan terutama di luar Jawa, Mas. Jadi Sulawesi ini yang sekarang menunjukkan peak-nya. Nah, teman-teman keagama di Sulawesi itu sudah mulai membutuhkan, kita permohonan itu sudah banyak sekali. Tapi bagaimana supaya kita punya istilahnya bekerja sama dengan kita membuat ide bekerja sama dengan misalnya Unhas agar mereka bisa memproduksi sendiri dibantu dari teman-teman dari UGM misalnya seperti itu, sehingga kita nggak perlu mengirim dan sebagainya kan sepertinya itu. Dan saya pikir teman-teman di Makassar Makassar itu di bidang kesehatan, di bidang kedokterannya itu adalah fakultas universitas di Makassar itu adalah yang paling bagus kalau menurut saya, progresnya cukup tinggi. Jadi mereka memiliki jiwa yang di luar Jawa yang menurut saya memang paling berkembang paling cepat, dan mereka juga punya dokter-dokter yang bagus, kemudian fasilitas labnya juga bagus. Jadi bagaimana kalau misalnya Sonjo juga bisa menghubungkan agar produksi itu tidak di sini, langsung mulai dialihkan ke sana di tempat lain, terutama seperti itu ide-ide kami. Nah, kemudian ini sebenarnya kalau bisa disampaikan oleh teman-teman yang di luar Sonjo itu adalah Peduli Corona Site, karena memang ternyata website kita bisa mendapatkan, kita melihat ya yang butuh tuh banyak sekali. Kemudian juga langkah donasinya juga bisa kita lakukan, makanya monggo kita mulai bantu untuk kembangkan lagi kebutuhannya itu di luar Jogja. Gitu, seperti ini. Jadi kesimpulan dari sharing saya hari ini bahwa kita bersyukur karena Sonjo Husada itu bisa merupakan media yang bisa mempertemukan para donatur, bahkan donatur di luar negeri. Jadi UGM memang alhamdulillah kemarin juga banyak mendapatkan tawaran donasi dari luar negeri. Kemudian maupun dalam negeri, karena BUMN maupun perusahaan swasta itu juga cukup banyak. Nanti kita bisa kuatkan lagi, bisa dipertemukan juga dengan teman-teman yang bisa menyalurkan seperti keagama kedokteran, NU-Care, LASIS NU, LASIS yang lain dari UII, ACT, Aksi Cepat Tanggap nih yang cukup banyak mestinya mendapatkan dana. Kemudian Mas Sagiran itu juga saya tahu sekali beliau bisa mendatangkan banyak. Insya Allah bisa, nanti Mas Sagiran akan cerita sendiri ya dari negara-negara Timur Tengah juga, kemudian dengan orang yang memang membutuhkan. Jadi memang kita itu skupnya mulai dari atas
sampai menjaring sampai tingkat yang di bawah. Kemudian yang kedua, inti yang kedua itu bahwa pandeminya itu kalau saya bilang masih cukup, kita lihat itu masih cukup panjang. Bahkan di negara yang maju pun juga masih belum mengatakan itu bisa berakhir dalam 2-3 tahun ya, termasuk di Indonesia 1-2 tahun. Sehingga kita juga harus mengatur langkah. Katakanlah kalau orang itu maraton, itu kita harus mengatur tenaga dan energi. Kemudian untuk tetap menggalang dana. Kemudian yang ketiga, kita juga bagus apabila Sonjo itu bisa mulai secara kecil ya, kita dengan metode pertemanan aja ya, membuka kemungkinan atau kita menghubungkan teman-teman kita yang ada di Indonesia Timur, dalam hal ini khususnya saya Makassar waktu itu karena di Sulawesi itu pusatnya bisa menjangkau teman-teman di Kalimantan juga. Jadi nanti kalau misalnya ada produksi di sana dari hasil teknologi yang sudah ada di sini, kita bisa menjangkau di sana. Kemudian kami juga sudah bisa mulai nanti kami akan membantu untuk meng-approach teman-teman di kedokteran seperti Prof. Rika, kemudian Mbak Yulita dari anestesi, kemudian kita Pak Kuat bagaimana supaya kita mulai mengembangkan di situ. Kita mulai mengembangkan kolaborasi itu, membantulah. Ini akhirnya mereka pasti akan berkolaborasi sendiri, tapi mungkin kita bisa ikut membantu di sini. Termasuk juga mungkin pengamat-pengamatnya Mas Rim, kalau misalnya kita perluas, misalnya kita cari pengamat yang dari luar Jawa untuk itu. Baiklah, mungkin itu saja. Insya Allah sih kita masih optimis untuk penggalangan dana sebagai 10 negara terbesar yang banyak menyumbang, insya Allah kita masih bisa optimis, jadi kita bergerak dari masyarakat seperti itu. Namun kita dalam hal kita juga masih optimis, kita bisa mendatangkan, jadi merupakan blessing in disguise bisa mendatangkan kemampuan kita untuk memproduksi sendiri. Tapi kalau untuk wabah pandemi COVID-nya, kalau saya lebih berpikir yang terburuk, jadi kita harus mengatur langkah paling enggak 3 tahun ke depan, kita sudah bersihkan itu alat kesehatan, APD, dan lain sebagainya. Baiklah, itu saja. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Awalia, ini sangat menarik sekali bahwa ada ide juga bahwa Sonjo mengembangkan sayap-sayapnya juga keluar Jawa dengan bekerja sama dengan kampus-kampus khususnya mungkin di Indonesia Timur sana. Dan mungkin saya menggarisbawahi bahwa ini Sonjo ini juga diawali muncul karena adanya inisiatif bantuan kemanusiaan yang memang sudah sejak dulu rutin dilakukan ketika terjadi bencana. Ya, itu dari Bu Awalia, dan selanjutnya akan disambung langsung dengan Bapak Oni Leo Chandra Anggara, beliau dari Partnership Aksi Cepat Tanggap Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya kira mungkin ACT juga punya cabang di mana-mana. Mungkin Pak Oni juga bisa cerita bagaimana gerakan-gerakan ACT di daerah-daerah lain ketika menghadapi pandemi COVID-19. Monggo Pak Oni, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kami dapat kesempatan untuk silaturahim di Sonjo ini, mudah-mudahan semuanya barokah dan menambah silaturahim antar sesama kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, yang kami hormati, mohon maaf ada potongnya. Yang kami hormati Dr. Sagiran, kemudian Dr. Sri Awalia, kemudian Ibu Yunita Sari, dan juga Mas Naufal. Insya Allah pada kesempatan malam hari ini, yang pertama kami ingin menyampaikan atau kemudian perkenalan dahulu ya, kaitannya dengan ACT. Jadi barangkali selama ini yang kemudian masyarakat kemudian tahu itu adalah ACT gitu ya. Nah, tetapi sebenarnya dari ACT ini ya ini sebentar saya juga sedang konten, maaf. Ya. Sudah tertampil ya? Ya, sudah Pak Oni, sudah terlihat. Nah,
Jadi ini ACT ini ternyata tidak sendiri. Jadi kami adalah sebuah keluarga besar yayasan yang dinaungi dalam Global Islamic Philanthropy atau GIP. Di dalamnya ada Global Zakat, ada Global Wakaf, dan ada Global Kurban. Nah, sebenarnya di ACT ini kita juga ada sumber-sumber yang lain yang insya Allah nanti akan bisa kita manfaatkan untuk bersama-sama membangun layanan kesehatan, gitu ya. Tidak hanya dengan branding ACT saja. Dan kemudian yang kedua, sedikit juga kami mohon untuk bisa mengenalkan visi kami, yaitu menjadi organisasi kemanusiaan global profesional berbasis kedermawanan dan kerelawanan. Jadi ini ya, berbasis kedermawanan dan kerelawanan. Insya Allah kami juga memiliki lini-lini kerelawanan, yaitu masyarakat relawan Indonesia yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia, di seluruh provinsi di Indonesia, untuk ya mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik. Jadi itu adalah visi kami. Mudah-mudahan bisa bersinergi dengan berbagai elemen yang ada untuk kemudian bisa mencapai visi kami, yaitu peradaban dunia yang lebih baik, yang tentunya lebih baik bagi kita semuanya. Baik, sedikit kilas balik kaitannya dengan COVID-19. Jadi ini adalah di bulan Januari, ya, ketika waktu itu masih isu COVID-19 ini masih ramainya di luar negeri ya. Nah, ini kami sudah membagi-bagikan masker untuk para penumpang yang ada di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Nah, ini memang kami berusaha agar hal ini bisa menjadikan aware bagi semua masyarakat. Waktu itu memang isu coronanya masih berada di luar negeri. Kemudian di awal Februari, ya, ini kami melakukan konferensi pers, yaitu melindungi pahlawan devisa dari wabah virus corona. Ya, jadi ini karena memang corona memang belum ditetapkan masuk ke Indonesia. Jadi ini kita di bulan Februari ini masih fokus untuk menggalang kepedulian bagi saudara-saudara kita yang ada di luar negeri. Nah, kemudian ini di hari berikutnya, di hari Jumat, ini kami juga sudah membagikan masker dan suplemen untuk masyarakat yang ada di Natuna, di mana di sana kan memang menjadi tempat untuk karantina bagi warga yang kemudian berasal dari luar negeri yang kemudian terindikasi terkena atau kemudian kemungkinan terkena virus COVID-19. Nah, kemudian alhamdulillah donasi-donasi kemudian sudah mulai masuk, dan kemudian dari berbagai elemen, kemudian kami juga alhamdulillah bisa memberikan atau mengirimkan masker ke berbagai negara, ya, misalkan ke Hong Kong yaitu sebanyak 1.210 kotak, kemudian ke Taiwan 300, dan juga ke Singapura 100. Nah, untuk berikutnya, ini kami akan langsung masuk kepada bagaimana teknik-teknik untuk penggalangan donasi. Insya Allah kalau aksi-aksi kami yang ada di Jogja sendiri sebenarnya cukup banyak, tetapi insya Allah tidak akan saya sampaikan karena mungkin akan memakan waktu yang cukup lama. Nah, tetapi ini kita akan fokus bagaimana kemudian kita menggalang donasi. Jadi ada beberapa teknik dalam penggalangan donasi yang kami lakukan. Di antaranya adalah kita menggandeng yang namanya philanthropy mover. Ya, kita alhamdulillah kerjasama misalkan dengan musyawarah. Ya, misalkan di sini kita bisa dapat sekitar 900 juta gitu ya. Kemudian juga di Jogja sendiri tidak hanya kemudian dengan artis-artis, tapi juga kita menggandeng pelajar, pelajar Jogja. Ya, di sini kita alhamdulillah dapat 16 juta, gitu ya. Nah, ini penggalangan ini kami lakukan itu di website yang namanya Indonesia Dermawan. Jadi ini website yang mirip dengan kitabisa.com. Jadi tetapi ini memang benar-benar kami miliki dan kami kelola sendiri, sehingga insya Allah lebih mudah dalam kemudian untuk implementasi, untuk kemudian kontrol dari iklan dan sebagainya, itu insya Allah lebih mudah dan lebih bisa kita kendalikan seperti itu.
Nah, kemudian yang ini adalah salah satu contoh di mana kita bekerja sama dengan kitabisa.com. Tapi ini adalah kaitannya dengan wakaf. Nah, ini kita sempat menggalang donasi sampai sekitar 2,4 miliar. Ternyata memang potensi untuk wakaf, donasi wakaf ini ternyata luar biasa. Di mana masyarakat kita ketika kemudian itu donasi itu berupa aset yang kemudian itu tidak langsung hilang, maka alhamdulillah motivasi masyarakat itu ternyata cukup besar. Terbukti dengan banyaknya yang berdonasi untuk kemudian membangun sumur wakaf yang ada di Yogyakarta saja. Dan alhamdulillah kita saat ini juga sudah membangun lebih dari 30 sumur yang ada di DIY begitu. Nah, saya kira kalau kemudian nanti ya misalkan fasilitas-fasilitas kesehatan itu bisa kita kita bikin sebuah campaign, kita buat sebuah campaign yang itu misalkan mungkin bisa berupa campaign biasa atau kemudian juga bahkan ada yang bisa untuk wakaf. Saya kira ini akan menarik gitu ya, karena insya Allah masyarakat kita ya di Yogyakarta maupun di Indonesia ini sudah saat ini kesadaran untuk berdonasi ya, itu tidak hanya kemudian zakat saja, tetapi juga wakaf ini insya Allah sebuah potensi yang sangat besar. Karena memang wakaf ini pahalanya kan terus mengalir gitu ya. Jadi ini kami harapkan nanti bisa kita diskusikan, barangkali ada tema-tema yang kemudian bisa kita kolaborasikan bersama untuk kemudian kita bisa angkat di Indonesia Dermawan dan juga kemudian di kitabisa.com. Jadi insya Allah kitabisa.com juga adalah mitra kita, mitra ACT yang kemudian kami campaign kami sangat banyak sekali dimuat di sana dan kita bersinergi untuk kemudian bisa mendapatkan donasi yang terbaik dari masyarakat seperti itu. Baik, saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa menjadi bahan diskusi kita bersama untuk kemudian bisa membangun sarana fasilitas kesehatan yang lebih baik lagi di masa-masa pandemi seperti ini. Begitu yang bisa kami sampaikan, ada kurangnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oni atas paparan materinya. Saya menggarisbawahi beberapa poin penting bahwa ACT sudah mulai bahkan sudah bergerak di awal sejak isu-isu corona di akhir 2019 itu muncul dengan bagi-bagi masker, dengan tadi bagaimana melindungi pekerja Indonesia di luar negeri, dan memang sudah diawali oleh ACT ini. Bahwa ACT berkolaborasi juga dengan berbagai komunitas, salah satunya adalah dengan pelajar, dengan tadi Indonesia Dermawan dan lain sebagainya, sehingga apa yang menjadi tujuan dari ACT tersebut dapat tercapai. Ya, itu dari Pak Oni. Selanjutnya akan disambung oleh Dr. Sagiran. Beliau nanti akan bercerita mengenai bagaimana Rumah Sakit Nur Hidayah merespon dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19 ini. Monggo dipersilahkan Dr. Sagiran, waktu dan tempat saya persilahkan. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Bapak Ibu sekalian, saya bersyukur diberi kesempatan sharing bersama ya. Mbak Lia yang sudah mengawali presentasi tadi, benar-benar saya mohon maaf ya, telat informasi ternyata. Ada di Jogja ada sonjo ya. Jadi saya kurang sonjo begitu kira-kira. Ya, terima kasih Mas Noval yang sudah proaktif menghubungi sejak beberapa waktu yang lalu. Kawan saya Bu Renta yang juga sangat, beliau memang luar biasa dalam
pergerakan ini. Saya juga beberapa kali ke 65 ketemu dengan para fungsionaris di Global Islamic Philanthropy ya. Mas Adit ya, Pak Adit di sana. Baik, ini saya share slide, sudah bisa dilihat ya. Sudah. Ya, kami sejak awal sudah ya, seperti yang tadi Bu Dr. Lia sampaikan, memang kami mengalami betul waktu itu. Dan bahkan kasus kematian COVID yang kalau tidak salah pasien yang kami tahu kematian 7 kalau nggak salah. Nah, kami menangani 3 pasien yang 2 itu sudah sempat dirujuk di rumah sakit. Nah, yang 1 3 itu ada di dalam rumah kita sendiri. Nah, kami sekedar sharing bahwa ya alhamdulillah semampu kami juga untuk pemerintah untuk pelayanan COVID, dan kami mempunyai banyak tantangan waktu itu, dan kami merasakan betapa kolaborasi sektor itu sangat membantu layanan. Nah, termasuk kami juga kecil ya, Selatan Kota Jogja ini, dan kita lihat ada 100.000 OD, bisa dibayangkan ya. Nah, itu terjadi COVID, memiliki ruang isolasi yang ICU dengan ventilator ya. Dan sampai April itu pasien ODP sudah ada 53. Jadi ya cukup apa ya namanya, kalang kabut untuk rumah sakit kecil kami. Tapi kami terus mencoba berbuat supaya bisa lah pokoknya seperti halnya rumah sakit lain, karena pasien apalagi yang di pelosok selatan, pasien rumah sakit kita ini. Nah, waktu itu saya juga terus terang sempat gimana gitu dengan pemerintah yang menyatakan bahwa katakanlah waktu itu APD ya, saya itu sampai kalau istilah Jawanya itu berdarang-darang gitu, ke sana kemari nyari APD, dan jawabannya di awal-awal waktu itu, maaf kami hanya melayani untuk rumah sakit negeri dan puskesmas. Kami itu rasanya gimana gitu. Nah, terus kami terus mencoba bahwa tantangan satu demi satu yang terjadi, Masya Allah, kami mengalami itu. Beberapa tenaga kita mendadak cuti gitu, yang spesialis nggak mau praktek. Nah, terus yang masih kerja itu takut, cemas ya. Bahkan ada beberapa perawat kami yang pulang itu nggak diterima di kampungnya, itu kami juga mengalami. Terus juga
SDI. Mohon maaf ya teman-teman, ini SDM ya, kami menulisnya SDI itu sehingga budaya insani ya, ini ya sama ya. Jadi barangkali yang belum familiar, kami memang menulisnya seperti ini. Nah, juga kemudian masalah nutrisi itu jadi masalah waktu itu. Nah, kami terus mencoba mencari ataupun membuat berbagai upaya solusi. Jadi misalnya ya, kami kemudian memberi kenaikan jasa medis. Nah, itu upaya-upaya kami memberi suplemen, ya, extra fooding untuk karyawan, menu yang sudah rutin ya. Terus juga kita menetapkan yang namanya satgas ya. Jadi kita membuat satgas supaya bisa ya mengurus misalnya asuransi, SKP dan lain-lain. Ya, terus ada cuti di luar tanggungan kalau pasiennya memang hamil ya. Terus fasilitas karena kami belum punya ruangan ya. Terus ada regulasi-regulasi yang diterapkan oleh pemerintah. Ya, kami akhirnya datang ke Dinsos, Dinas Sosial, kami dapat bantuan Nah, kemudian setelah itu kan bantuan berupa pembuatan ruang khusus. Ya, ini kami lahan parkir yang kemudian menjadi tempat untuk penanganan terduga COVID ya. Physical distancing juga kami terapkan, terus cuci tangan. Ini bantuan-bantuan yang ada ya. Box untuk tindakan gigi, hand sanitizer, disinfeksi rutin, dan lain-lain kita buat. Bahkan APD, awal-awal kita itu membuat sendiri ya. Kita punya tukang jahit begitu. Terus untuk yang mahal-mahal ya kita upayakan bisa reuse ya. Terus kita bagi pada petugas, pasien, keluarga pasien. Terus kita buat ya pokoknya semampunya lah waktu itu kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, ini yang terlihat video saya viral, saya teriak-teriak di medsos gara-gara 2 pasien yang cengap-cengap. Saya sudah telepon 23 rumah sakit gitu, nggak ada yang mau terima gitu. Ya, jadi waktu itu memang betul-betul suasananya menyeramkan gitu. Nah, terus kita juga masih dalam persiapan bagaimana IGD itu bisa terpisah ya antara pasien terduga COVID dengan pasien yang lain. Tapi ternyata waktu itu awal-awal pasien umum itu langsung menurun drastis. Dan regulasi itu masih belum jelas, APD belum cukup. Bahkan waktu kemudian ada yang meninggal di rumah sakit kita, itu kita menghubungi kemanapun itu, wah ya kesimpulan kita waktu itu ya bertanggung jawab lah pihak-pihak yang seharusnya memberi ya. Akhirnya ya kita tempuh solusinya waktu itu secara mandiri. Dan kemudian kita mencoba untuk membuat alur pelayanan yang bagus ya. Jadi regulasinya terus kita buat, kebijakan baru dari yayasan maupun dari direksi, dan pengadaan fasilitas,
alurnya, penggunaan APD, termasuk ada jalan. Jadi rumah sakit kami itu tembus oleh jalan kampung. Nah, terus kita koordinasi dengan aparat untuk menutup akses jalan tersebut. Ya. Terus dokter-dokter spesial kita aktifkan untuk konsultasi online, ya, dan seterusnya. Untuk pemasaran, nah ini terus terang mungkin Bapak Ibu tahu lah, kalau rumah sakit swasta, kemudian regulasi work from home atau di rumah saja itu kan jelas dengan sampai berapa ya, sampai 30% tinggalnya, Masya Allah, tidak ada kerumunan dan seterusnya. Nah, kami kemudian berusaha melakukan pemasaran dengan media sosial. Nah, kami itu punya pengajian yang menghimpun warga sekitar, namanya PAK, pengajian Ahad Kliwon. Itu pengajian sudah sejak tahun 2011, sudah berapa ratus kali, karena setiap Ahad Kliwon. Nah, karena kemudian COVID, kita lakukan Ahad Kliwonnya itu medsos. Ya, alhamdulillah. Kemudian ya ada kegiatan seperti halnya apa namanya, kita menggunakan pokoknya medsos ya, andalannya kemudian medsos. Nah, teman-teman sekalian, upaya yang kemudian sedikit demi sedikit dari kunjungan yang tentu itu dibutuhkan karena sangat vital, berdampak terhadap keuangan. Itu kalau untuk rumah sakit swasta, waduh, sangat dirasakan. Mohon maaf ya kalau rumah sakit pemerintah kan seluruh tenaga itu kan tentunya sudah terjamin pendapatannya lah. Kalau kami begitu. Nah, waktu itu akhirnya kami ya berupaya sedemikian rupa melakukan efisiensi, terus ada dengan Satgas ya, Satgas COVID. Cekal itu singkatan dari cegah dan tangkal. Ya, saya tiru-tiru ACT ya. ACT itu banyak katanya. Ya, Pak Oni ya. Kolaborasi dengan MBA Center, MBA itu apa ya? Jadi teman-teman yang pergerakan, terus terang ini pergerakan Muslim ya, ini Muslim markas besar, markas besar As-Sunnah ya. Sakiran waktunya 5 menit lagi ya. Siap. Nah, akhirnya inilah Sonjo ya. Kami merasakan ya. Karena untuk rumah swasta kami sangat merasakan kehadiran untuk kolaborasi ya. Bahwa ya di level apapun ya, kami ini waktu itu adanya itu hanya stres ya, artinya betul-betul ya. Akhirnya terus setelah ruhiyah, aspek spiritual ini kita tingkatkan, alhamdulillah kita terus survive ya. Inilah 1, 2, 3, 4 lembaga yang paling banyak berkontribusi dalam sinergi Satgas yang dibentuk. Jadi sekali lagi betul ya, Mas Sonjo, Mbak Lia, waktu itu infonya dari
Bu Sri Aminah juga ya, Mbak Renta, dan teman-teman lain. Kami merasakan sekali ya kehadirannya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, bahwa Rumah Sakit Nur Hidayah berterima kasih kepada Sonjo dan siap untuk ke depan kita terus berkolaborasi. Demikian Mas Noval dan Bapak Ibu, teman-teman sekalian. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Dr. Sagiran sudah menyampaikan materi khususnya bagaimana Rumah Sakit Nur Hidayah merespon dalam menghadapi pandemi COVID-19. Tantangannya lebih besar dan dengan keterbatasan yang ada, akhirnya Rumah Sakit Nur Hidayah berinovasi sedemikian rupa sehingga apa yang kurang tadi dapat terpenuhi secara mandiri. Seperti tadi ada APD yang menjahit sendiri, lalu ada beberapa tadi yang sangat-sangat cukup menjadi inspirasi juga bagi mungkin nanti dengan rumah sakit lainnya. Matur nuwun Pak Dr. Sagiran. Selanjutnya nanti akan disambung langsung dengan Ibu Yunita Sari. Ibu Yunita Sari nanti akan membahas bagaimana peranan website pedulicorona.site dalam rangka menjembatani antara donatur, produsen dengan kebutuhan-kebutuhan logistik kesehatan dari rumah sakit. Monggo Bu Yunita Sari, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mas Novel. Ini sudah kelihatan ya presentasinya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat di sini para pembicara, Pak Dr. Sagiran, kemudian Jadi di sini saya mau sharing sedikit tentang apa yang sudah dilakukan terkait salah satu website yang saat ini di bawah pengelolaan Sonjo Husada. Nah ini sebetulnya saya pengen nyolek juga Bu Awi, Bu Renta Krisdiana yang sebetulnya lebih getol gitu ya, lebih banyak berperan dibandingkan saya gitu. Jadi nanti mohon Bu Awi nanti bisa menambahkan kalau misalnya ada yang terlewat. Oke, jadi saya di sini ingin mewakili dari tim relawan dari pengembang website pedulicorona.site yang ini dikembangkan oleh Sonjo dan juga relawan respon COVID-19 yang digawangi oleh Pak Mardani Riastiawan. Nah, sebetulnya apa sih website Peduli Corona ini? Jadi mungkin di awal sekali ini masih nyambung dengan tadi yang disampaikan oleh Dr. Awalia. Ada permasalahan ketika donatur ingin menyalurkan donasi, kemudian tidak tahu harus kemana gitu ya, tidak tahu harus disalurkan kemana, sementara fasilitas kesehatan, rumah sakit, puskesmas, seperti yang mungkin tadi disampaikan oleh Dr. Sagiran, ternyata banyak yang membutuhkan gitu. Missing link antara supply dan demand. Kemudian di sini sebetulnya ketika di awal sekali, ketika Sonjo diinisiasi oleh Pak Rimawan, waktu itu dicolek untuk ikut serta. Kemudian waktu itu memang fokusnya masih di seputaran pemenuhan kebutuhan APD. Waktu itu malah yang banyak menggawangi itu Mas Gemilang gitu ya, Mas Gilang dari FEB itu yang banyak mengumpulkan datanya itu dikumpulkan dalam bentuk Google Form. Jadi rumah sakit mana yang membutuhkan, kemudian apa saja yang dibutuhkan, APD jenis apa saja yang dibutuhkan dan seterusnya. Kemudian waktu itu diskusi dengan Mas Gilang, gimana ya kalau misalnya menyediakan antar muka gitu, interface yang lebih friendly untuk input data dan juga agar lebih enak dilihat gitu.
Nah, kemudian waktu itu kebetulan karena saya juga tergabung di tim relawan yang digawangi oleh di bawah Pak Mardhani, dan kebetulan di sana lebih banyak teknis gitu ya. Mungkin agak sedikit berbeda kalau misalnya yang digawangi Pak Mardhani ini lebih banyak orang-orang teknis gitu yang berkecimpung di data, kemudian pengembangan aplikasi dan seterusnya, sementara di Sonjo lebih banyak di gerakan sosial. Maka waktu itu saya mencoba gitu mengajak kawan-kawan, beberapa relawan termasuk di sini beberapa mahasiswa dari ilmu komputer UGM yang bersedia bergabung untuk mengembangkan website ini. Jadi timnya sendiri sebetulnya tidak banyak ya, sekitar 10 orang lah mungkin, yang terbagi jadi tiga tim. Ada tim interface atau UX, kemudian tim front end dan juga back end. Nah, basically kalau misalnya digambarkan ini ada si situs peduli corona.site, kemudian ada donatur dan ada fasilitas dan pelayanan kesehatan, Pasyankes gitu ya. Kemudian di sini bisa termasuk puskesmas, klinik atau rumah sakit. Nah, di sini peduli corona.site ini sebetulnya lebih seperti aplikasi penyaluran kebutuhan dan stok, yaitu supply maupun demand, yang khususnya untuk alat kesehatan dan dikhususkan untuk fasilitas kesehatan di DIY saja. Jadi di sini fokusnya lebih banyak fokusnya memang di barang saja. Nah, karena tadi sudah disampaikan di awal di presentasinya Bu Dr. Awalia, Sonjo tidak menerima bantuan dalam bentuk dana, maka di sini ada kerjasama gitu ya di peduli corona.site ini juga menampilkan lembaga sosial yang di mana kalau misalnya donatur ingin mendonasikan berupa dana atau uang juga bisa, dan lembaga sosial ini sudah bekerja sama dengan Sonjo Legawa atau Sonjo Husada, dan juga di situ ada juga list-list dari produsen APD atau alat kesehatan yang juga sudah bekerja sama dengan Sonjo Legawa. Jadi di sini sebenarnya memfasilitasi gitu, kalau misalnya mungkin ada donatur yang ingin, saya pengen berdonasi tapi khusus masker deh gitu. Nih saya harus beli masker kemana? Nah, mungkin bisa melihat list dari produsen APD atau alkes yang sudah dikumpulkan. Oke, basically mungkin secara umum yang peduli corona.site ini yang akan dilakukan adalah seperti ini gitu ya. Oke, nah saya hanya akan mencoba mempresentasikan beberapa fitur dari website ini. Jadi ada di sini akan ditampilkan data kebutuhan dan data bantuan gitu. Jadi nanti semua baik itu donatur maupun dari fasilitas kesehatan ya daftar gitu, bisa mendaftar, kemudian nanti disediakan dashboard, kemudian misalnya donatur bisa mendaftarkan dia butuh apa aja sih gitu, butuh apa aja, kemudian di sini akan ditampilkan di halaman muka atau landing page dari si website Peduli Corona, sehingga misalnya ada donatur yang ingin berdonasi gitu, jadi tahu oh ternyata kebutuhan misalnya nih masker N95 itu ada di Puskesmas Melati 1 sebanyak 10 buah. Aduh, saya harus kontak siapa? Oh, ada nomor kontaknya. Jadi sebetulnya sesimpel itu gitu ya. Sesimpel ini sebetulnya mirip seperti yang etalase pangan Sonjo ya, tapi lebih di alat kesehatan gitu. Kemudian di sini yang berikutnya ada juga dashboard untuk donatur dan Pasyankes. Nah, ini kenapa dibuat ada semacam login page gitu ya. Jadi sebuah sistem ini karena dalam tanda kutip ingin meminimalkan peran admin di sini, karena di sini tentu saja ini adalah website yang dalam tanda kutip adalah dibangun oleh relawan yang mungkin fokusnya tidak hanya di sini saja gitu ya, mungkin punya pekerjaan yang lain dan seterusnya, jadi mungkin fokusnya tidak bisa 100% di sini, sehingga meminimalkan peran admin di sini, maka semua donatur atau Pasyankes ini perlu untuk mendaftar atau login dulu untuk bisa menginputkan, oh saya perlu bantuan berapa banyak sih, kemudian kalau misalnya donatur, oh saya pengen donasi apa, itu juga bisa lewat sini.
Oke, kemudian di sini juga sudah di-list, mungkin kalau nanti Bapak Ibu bisa mengecek di link tadi ya, pedulicorona.site. Ini ada daftar lembaga sosial untuk donasi dana, ada 6 yang sudah dicantumkan, ya ini sudah bekerjasama dengan Sonjo Legawa. Kemudian juga di sini mekanismenya adalah seringkali, mungkin nanti Bu Awi bisa menambahkan, di sini biasanya kalau misalnya donatur ingin menyerahkan bantuan ke fasilitas kesehatan atau rumah sakit, biasanya donatur itu pengen juga ada surat tanda penerimaan bantuan gitu ya. Tapi mungkin di saat yang sama si rumah sakit ini ya mungkin ya repot gitu ya, repot untuk menyediakan surat tanda penerimaan bantuan. Maka di sini kita juga menyediakan semacam surat tanda penerimaan bantuan, sekaligus kita juga menyediakan mekanisme pelaporan donasinya, sehingga nantinya setidaknya semua donasi yang keluar dan masuk itu bisa tercatat gitu, bisa terekam di website ini. Dan ini masih mix ya Bapak Ibu, jadi mungkin ada beberapa sistem yang belum terintegrasi belum terintegrasi di websitenya. Jadi mungkin di sini bisa dilihat kalau untuk form bukti donasinya masih berupa Google Form, karena ini memang usulannya baru-baru ini gitu ya. Jadi pas di awal-awal pengembangan itu memang belum terlalu, masukannya belum banyak, kemudian baru-baru ini kayaknya perlu deh tanda terima, ya udah dibikinkan semacam form bukti donasi seperti ini terlebih dahulu. Selain itu juga ada daftar produsen alat kesehatan yang tadi saya sebutkan, di sini sudah ada beberapa, kemudian sudah di-list, dan di sini bisa, ini yang didaftar dari Sonjo Legawa, jadi sudah bisa dihubungi juga gitu ya, jadi mudah kalau misalnya saya lagi nyari masker, saya sudah tahu menghubungi siapa gitu. Itu juga sudah ada di websitenya. Kemudian, nah ini mungkin yang nanti akan perlu dibahas lebih banyak, bagaimana challenge-nya sendiri adalah mengajak donatur dan fasilitas kesehatan untuk memanfaatkan aplikasi ini, sehingga data-data kebutuhan alat kesehatan selama pandemik juga bisa terekam dengan baik. Nah ini yang saya bayangkan mungkin sebetulnya kalau misalnya kita punya rekaman bantuan apa saja gitu ya, mohon maaf, kebutuhan apa saja yang dari rumah sakit, kita juga bisa dalam tanda kutip kayak memprediksi itu nantinya, oh ternyata kalau misalnya si pandeminya ini sudah mulai menurun, orang dengan positif yang positif gitu mungkin ternyata kebutuhannya menurun, kemudian kalau naik seberapa sih naiknya dan seterusnya. Dan ini mungkin untuk long term gitu ya, long term akan sangat bermanfaat kalau misalnya ini bisa direkam datanya. Nah mungkin itu dari saya, jadi saya mewakili tim relawan website pedulicorona.site. Monggo Bapak Ibu kalau misalnya berkenan untuk bisa kunjungi langsung websitenya, kemudian mencoba langsung dan di situ ada email, kalau misalnya ada saran dan masukan bisa langsung menghubungi email yang dicantumkan di website. Mungkin itu Mas Novel dari saya, cukup singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yunita, ini sudah menjelaskan bagaimana teknis-teknis penggunaan website pedulicorona.site yang sangat membantu untuk menjembatani antara donatur, produsen dengan rumah sakit atau fasiankes yang membutuhkan. Ya, mungkin ini pemaparan materi dari narasumber sudah selesai. Monggo dipersilahkan bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa langsung melalui kolom chat atau bisa langsung menyalakan mic-nya. Dipersilahkan, monggo. Jika ada yang mau bertanya. Mas
Mas Nova, Mas Opal, Nggih, Bu. sambil menunggu pertanyaan ini, Oh, nggih. saya akan bertanya dengan ACT, Mas Pak. Pak Oni nggih. Pak Nggih, Oni, monggo, Bu. nggih. Bu Awalia, Siap. monggo. Nggih, Pak Oni, matur suwun sangat. Biasanya saya mengenal ACT sudah sangat terkenal ya, di jalan-jalan sudah sering mendapat ini apa jenenge, Spanduknya. infonya. Kemudian juga kalau mau menyumbang memang paling praktis ya. Jadi kalau kita pengen menyumbang yang biasanya kalau zakat itu, kemudian idul kurban yang mau keluar kota itu juga lebih enak kalau lewat situ ya, karena bisa tersebar gitu. Nah, ini berhubungan dengan filantropis ya, filantropisme yang ada ya. Itu untuk ACT itu penyebarannya dananya, penyaluran dananya itu memang dikerjakan sendiri itu atau ada juga bisa bekerja sama dengan yang lain ya? Misalnya kita ada informasi yang membutuhkan, atau mungkin kita perlu memproduksi alat APD yang kita beli dari tempat seperti yang dibuat oleh UGM atau UI atau mungkin dari UNER yang lebih murah gitu agar disalurkan gitu. Bagaimana ya Pak, ada mekanismenya enggak? Jadi misalnya kita bisa bekerja sama di situ gitu, kumpul ketemu Pak Oni gitu. Dan juga sekalian penyalurannya, karena kebetulan di luar teman-teman Kagama yang di luar misalnya, atau mungkin juga teman-teman yang lain ya yang ada di luar Jawa gitu. Seperti jangkauannya ACT kan juga cukup bagus gitu. Misalnya bisa bekerja sama dengan teman-teman Kagama yang ada di luar Jawa. Itu Mas Pak Oni. Langsung dijawab atau? Oh, Pak Oni. Langsung, Oke, Pak Oni. Baik, sedikit cerita. Jadi waktu kami kemudian mendapatkan donasi itu juga kami sebenarnya juga kesulitan untuk kemudian mencari produsen dan sebagainya begitu. Jadi kadang-kadang ini diutamakan untuk rumah sakit dan sebagainya. Kan kami adalah yayasan yang menyalurkan sebenarnya, sehingga memang kami beberapa kali kesulitan untuk mendapatkan bahkan misalkan kita sudah kontak produsen masker N95 misalkan. Itu sudah kita pesan, tahu-tahu di cancel gitu karena katanya ini diprioritaskan untuk rumah sakit begitu. Jadi kalau kemudian memang kami ada informasi-informasi yang kemudian istilahnya di mana kami bisa tentunya mendapatkan APD yang ada dan juga kemudian juga terjamin kualitasnya dan sebagainya, tentunya kami akan sangat senang sekali Bu untuk kemudian bisa bekerja sama. Jadi apalagi kemudian istilahnya ketika APD itu diproduksi oleh pihak-pihak yang itu tentunya memiliki value, misalkan dari universitas atau apa yang memang ini karya anak bangsa sendiri, itu akan kemudian memberikan nilai lebih gitu. Bahkan nanti bisa kita buatkan campaign khusus misalkan untuk APD yang kemudian ini istilahnya karya anak bangsa atau bagaimana yang tapi memang mudah-mudahan itu mendapatkan donasi langsung dari masyarakat seperti itu. Oh ya, alhamdulillah sekali Pak Oni kalau memang seperti itu, karena kebetulan memang kalau untuk kami ya, Pak Sagira dan saya mungkin tidak kesulitan ya, karena memang kalau pesan itu juga bisa di mana-mana ya. Jadi ada beberapa yang memang itu. Sedangkan kalau untuk yang sering diproduksi itu sebenarnya selain dari teman-teman dari universitas, itu sebenarnya kita juga bukan bekerjasama ya, seperti kayak melatih ya. Jadi banyak alumni kita, seperti contohnya yang di daerah Jawa Tengah, Kebumen. Jadi kita ada ini Kagama yang dia itu memang memiliki tempat pelatihan, pusat pelatihan untuk teman-teman difabel gitu. Jadi nanti itu yang memproduksi, kalau seperti kayak Mas Sagiran tadi bilang jahit segala macam itu dengan teman-teman difabel. Jadi lumayan mereka anak-anak difabel itu atau orang tuanya, karena biasanya yang suka kesulitan keuangan kan malah orang tuanya ya. Jadi kita juga membimbing orang tuanya. Kalau gitu nanti monggo ya, mungkin dengan Sonjo Husada itu nanti malah kita bisa langsung ya. Jadi selain Pak Nova langsung dimasukkan di WA group atau di sini bisa juga langsung di Japri. Termasuk untuk lokasi penyaluran bantuan gitu kita bisa membantu nggak ya Pak? Jadi nggak usah lewat kami misalnya dari Kagama seperti
itu ya. Ya, Kami kan mendapat justru kami cukup banyak permintaan gitu loh. Lah yang luar Jawa tuh ya, kemarin agak kepending dan memang Kagama tuh kita memang memprioritaskan memang teman-teman yang swasta malahan Pak dan yang residen. Seperti kemarin tuh ke Pak Mas Sagiran tuh kita utamakan karena kan mereka nggak dapat dana gitu dari pemerintah. Gitu. Kalau betul. misalnya kita Ya. mensuplai data gitu boleh nggak Pak? Nggih, justru itu yang juga kami harapkan. Jadi kami sendiri kemarin itu ada kekhawatiran ketika misalkan kami pesen APD ke salah satu produsen ini APD kira-kira nanti diterima nggak ya sama rumah sakit ini begitu. Oh, nah, kekhawatiran gitu. Wah, ya. ini jangan-jangan sudah dibeli mahal-mahal, sudah kita hadirkan, kita ke sana ternyata rumah sakit itu misalkan kan kadang-kadang kita juga bertanya ke beberapa rumah sakit begitu ya. Itu standar dari tiap rumah sakit kadang-kadang berbeda gitu. Iya. Iya. Ya mereka saya lihat juga seperti saya lihat juga seperti itu. Jadi teman-teman kemarin juga ya lewat Sanja Husada itu kan teman-teman dia bilang bahwa mereka sudah menggunakan hazmat yang tipe ini, tiba-tiba katanya Kemenkes itu menolak gitu loh, apa namanya gitu. Terus akhirnya saya coba bantu dengan memfasilitasi rumah sakit tersebut bahwa hazmat yang seperti itu tuh digunakan dan diterima di rumah sakit Sarjito gitu. Itu mereka langsung mau gitu. Jadi memang sepertinya kadang siapa yang bilang gitu loh. Tapi memang seperti tadi saya lihat ya, seperti misalnya ada gempa Lombok misalnya, itu kita bantuannya cukup besar. Tapi pada saat gempanya masalahnya itu mengenai kita semua. Jadi kayak Mas Sagiran yang biasanya nyumbang gitu ya, jadi nggak bisa nyumbang gitu loh Pak. Karena kan beliau harus mengalokasikan, mereka juga butuh gitu. Oh ya malah bagus seperti itu. Nanti beberapa donatur itu bahkan juga pesan minta tolong disalurkan ke rumah sakit tertentu, termasuk kemarin ada yang di rumah sakit Nur Hidayah juga, ada yang di sana. Memang kita langsung ya kalau emang sudah ada donatur yang berpesan begitu, kita memang akan langsung salurkan ke sana. Ya. Oh, ya bagus. Ini nanti monggo kita serahkan juga nanti Mas Rimawan juga mohon masukannya untuk mekanismenya, jadi semua bisa ngerti ya. Misalnya kita punya informasi teman-teman dokter ada informasi bagaimana gitu. Monggo Pak Rimawan. Oke, non sewu. Karena kalau di Sonjo ini kan juga ada sebenarnya di Sonjo Legowo itu kan ada teman-teman dari farmasi yang melakukan testing terhadap kualitas APD, Pak. Itu ada, Pak. Dan memang sih untuk yang tarafnya sampai ke level Kemenkes itu ada kompleksitas. Jadi begini, karena tesnya itu kan bertahap ya. Tesnya itu dari bahan dulu, kalau setelah bahan nanti ketika itu nanti dijahit nanti dites lagi begitu. Nah itu yang menjadi masalah karena seringkali tadi yang dikatakan oleh Mbak Walia tadi seringkali penolakan dari rumah sakit karena mereka itu mencari adalah untuk yang zone 3 misalkan. Nah, sementara fakta di lapangan kan sebenarnya pengguna itu tidak hanya di zone 3 yang langsung berhadapan dengan pasien COVID. Bisa jadi yang ada di bagian registrasi misalkan atau bagian yang bagian registrasi, bagian ambulan itu kan artinya tidak semuanya harus sampai di level itu. Nah, ini ada kompleksitas seperti ini dan saya tanya ke rekan-rekan di Sonjo yang membuat APD itu memang untuk mendapatkan yang kualitas sampai ke levelnya Kemenkes itu memang butuh waktu. Itu ada masalah tersendiri. Nah, kalau kerjasama tadi Mbak kaitannya dengan misalkan daerah lain itu sebenarnya karena kita itu banyak di Sonjo itu sudah banyak pengusaha itu sebenarnya kalau bisa dihubungkan dengan donatur ya. Antara donatur dihubungkan dengan para pengusaha tadi untuk memproduksi itu bisa karena tidak akan mengganggu apapun mengganggu di Jogja kan karena kalau di Jogja kan donasi yang penting donasinya dari Jogja untuk Jogja kan begitu. Daerah lain itu mereka mau seringkali yang terjadi mereka kesulitan mencari pengusaha APD. Nah, itu yang masalahnya ya. Jadi itu nanti bisa dihubungkan juga gitu. Lama eksplorasi seperti itu banyak sih yang bisa kita lakukan. Jadi nanti mungkin Mas Rimawan bisa membantu ya Mas Rim karena kami punya info pengusaha dan pengusaha APD maksudnya yang UMKM yang difabel itu, tapi kita juga punya info yang butuh itu sampai sekarang tuh masih banyak yang butuh gitu, terutama luar Jawa. Siap. Ini ada barusan Pak Sagiran ingin menyampaikan sesuatu, monggo Pak Sagiran.
Ya, terima kasih. Oke, siap. Monggo Pak. Ya. Oke. Terdengar Pak, monggo. Mas Rimawan, Mas Omi, ini salah satu harapan saya dengan COVID ini potensi kemandirian kita akan sumber daya yang ada. Tadi Mbak Lia contohkan yang memproduksi APD. Nah, Pak Rima atau teman yang memfasilitasi bagaimana APD semua level membuat arah omongan saya ini, pandemi COVID ini kita harus sadar diri bahwa satu sisi kita itu butuh, tapi di sisi lain selama ini kita itu sangat tergantung dengan yang namanya impor, ya. Mungkin kalau dibuat proses fasilitas apapun itu, ya, alat-alat medis, obat-obat, bahkan sampai maaf ya masker, skun itu, aduh, barang Indonesia. Nah, ini mungkin levelnya lebih tinggi lagi ya, tapi mumpung ketemu dengan, saya yakin teman-teman di sini adalah kapasitas untuk ke sana. Seperti tadi Mbak Lia mencontohkan tes RI kita. Nah, ini kesempatan kita push gitu. Nah, kita bisa. Mungkin kalau nggak ada COVID, nggak pernah tergali potensi itu. Ayo kita fight bareng-bareng gitu, ya. Jadi Mbak Lia dengan Sonjonya dan timnya, monggo. Saya sangat berharap kita ini itu sangat ketergantungan mulai kita kurangi. Secara pribadi, mohon maaf saya dongeng ya, itu punya lisensi dan inovasi alat laparoskopi, sudah sertifikat patennya berapa tahun lalu. Tapi saya nggak itu menembus hegemoni pas yang waduh gitu rupa, menggusur barang-barang impor bisa itu sangat sulit. Mungkin teman-teman juga ya. Dulu ada istilah Mopnas nasional, akhirnya kandas. Kemarin kita berharap SMK itu muncul, tapi ternyata juga nggak muncul. Itu contoh. Alat-alat medis juga sama. Nah, monggo ini lontaran ya. Ini kesempatan kita. Apalagi di rumah sakit, ya benar Pak Sagiran. Apalagi di rumah sakit pemerintah. Jadi seperti alergen kalau beli dari luar negeri yang sudah ada alatnya, wah, yang mahalnya setengah mati 35 juta, 40 juta bisa. Tapi setelah yang produksi UGM itu ya masih butuh. Padahal cuma 5 juta, nggak sampai 3 juta. Masih butuh macam-macam gitu di rumah sakit. Ya, ini sudah masuk beberapa pertanyaan dari Bu Awi Brenta Kristiana, dan alhamdulillah semua jelas bagus sekali, ada kebutuhan baik dari Vaskes maupun donaturnya. Apakah inisiatif website pedulicorona.set ini bisa terus berlangsung dan bermanfaat setelah pandemi? Mungkin ini bisa dijawab dulu Bu Yunita, monggo, sebagai admin, bagaimana ke depannya website Peduli Corona ini? Mungkin sebetulnya yang pertanyaannya
tidak pas ke saya, Mas, tapi Oh, lebih ke pemakainya gitu ya. makanya Jadi website ini as long as ada pemakainya ya akan tetap bisa digunakan gitu. Tapi dalam tanda kutip di sini sebetulnya kami hanya menyediakan alat gitu, tetapi jika usernya tidak ada ya tidak bisa dilakukan gitu. Jadi sebetulnya inisiatifnya mungkin ya dari baik itu dari donatur sendiri ataupun dari fasilitas kesehatan yang mau memanfaatkan, dan mungkin perannya mungkin dari kita akan lebih banyak untuk sosialisasinya kali ya, yang harus lebih banyak dilakukan. Itu aja sih mungkin dari yang dari kesehatan, Dokter Sagiran atau Dokter Awalia mungkin bisa melihat kira-kira prospektif tidak untuk bisa digunakan setelah masa pandemi ini berakhir. ya, monggo. Mungkin ada pendapat dari Bu Awalia atau Oke. Pak Sagiran. Jadi prospek untuk apa, Mas Opa? Jadi untuk website pedulicorona.net yang menjembatani antara produsen donatur dengan pemakai. Oh, itu masih bisa dipakai, Mbak. Soalnya gini, menurut penerawangan, menurut perkiraan dari ahli epidemiologi itu masih bisa berlangsung 2-3 tahun ke depan ya, seperti itu. Kemudian juga misalnya pun selain pandemi itu juga sebenarnya nanti kalau misalnya memang insya Allah sudah berakhir itu juga bisa digunakan untuk bencana. Karena memang Indonesia itu kan negara bencana, jadi memang sampai kami masih ada terus udah hampir sering sekali lah, mungkin Pak Mas Sagiran tahu bagaimana kami sering sekali membuka bantuan dana atau kalau ada bencana. Jadi saya pikir masih terus bisa diteruskan. Jadi misalnya pun nanti kita berdoa pandeminya berakhir, namun kalau misalnya nanti itu bisa diteruskan untuk penggalangan dana di permasalahan yang lain gitu. Oh, gitu. Ya. Oh ya, kemudian itu Mas Opa yang apa untuk Ya, saya Pak Oni, Pak Oni itu Pak Sagiran, monggo. Oke. Begini, Mbak Yuni ya, bapaknya itu potensi banget itu. Ya kita nggak berharap ada bencana ya. Ya kita nggak berharap ada bencana, bahkan COVID pun jangan lama-lama lah. Tapi siap. Sehingga ya menurut saya pertanyaan ya untuk admin ini website ya ayo dikembangkan gitu, dikembangkan. Toh kalau misalnya nanti misalnya katakanlah ini pandeminya berakhir, potensi ini bisa dialihkan untuk program yang lain. Jadi ayo dikembangkan gitu. Ya kalau perlu CT atau lembaga-lembaga seperti Mas Oni kan, orang atau pihak itu kalau udah mengembang itu kayak tutup mata gitu loh, buleng gitu ya. Nah malah kebingungan menyalurkan gitu. Alami gitu. Nah kita punya banyak program-program cari gitu. Nah, seperti yang sebelumnya itu rutin itu kok dalam itu kita rutin itu pandemi juga jadi nggak ada itu. Tapi betapa orang yang mau nyumbang itu ngantri itu sampai tingkat ngantri, karena ya makanya jawaban atas pertanyaan Bu Awi sangat bermanfaat dan monggo dilanjutkan. Kita berterima kasih. Silakan. Terima kasih. Iya, Mas. Dan ini bagusnya juga dari banyak pihak. Iya. Iya. Wah, ini ada tambahan sedikit dari Bu Yunita untuk merespon ini. Iya. Mas Novel, saya bisa dikit. Oh, nggih, monggo Bu Awi nggih. Ya.
Iya, makasih banyak jawabannya, memang itu yang diharapkan gitu. Dan memang sebetulnya yang saya tanyakan itu juga lebih pada apakah memang rumah sakit juga terbuka gitu ya, punya mindset untuk bisa bersama-sama nih, bersama masyarakat berjalan mengupayakan sebuah kolaborasi bersama gitu. Dan memang kalau dari Rumah Sakit Nur Hidayah kan jadi contoh ya, sebuah untuk sangat terbuka pada masyarakat untuk masuk juga kontribusi. Tapi apakah untuk rumah sakit yang lain juga demikian? Belum dengan sudah nyebar-nyebar untuk minta mengisi juga belum terlalu antusias gitu. Apa karena memang di Indonesia belum seperti itu atau gimana gitu? Karena kalau misalnya charity hospital semuanya itu bahkan bisa sampai ke relawan, sampai resources yang lain gitu. Bukan cuma alkes, bukan cuma logistik, bukan juga cuma itu. Nah, dari si donatur sendiri ya betul kata Mbak Yunita, kita masih punya PR untuk mensosialisasikan ini karena bagaimanapun harus ada kedekatan gitu dengan donatur untuk bisa menggunakan, dan literasi juga ya, literasi skill untuk bisa menggunakan websitenya sendiri. Tapi ke depan tuh ada pertemuan-pertemuan itu yang bisa meningkatkan hubungan baik antara masyarakat dengan Vaskes. Itu tambahan sedikit. Makasih Mas Nova. Siap, Bu Awi, matur nuwun tambahannya. Ini ada satu mungkin pertanyaan terakhir untuk Sonjo Angkringan kali ini dari Pak Bambang Nur Cahyo Prastowo. Dokter awalnya ingin dipakai kalau wabah ini akan lama, bisa 2-3 tahun lagi. Tapi kita melihat Jogja sudah seperti normal saja. Nah, bagaimana ini? Enggak, Bu Awalia? Iya Pak Bambang Nur Cahyo Prastowo, benar bahwa seperti itu. Jadi memang kalau saya lihat sih Jogja sudah mulai rame ya. Jadi yang tadinya nggak macet, sekarang sudah mulai macet lagi. Tapi sebenarnya dari gubernur itu sudah mulai memberikan pembatasan. Tadi saya juga mencoba melihat ke arah Bantul atau Imogiri, seperti tempat-tempat wisata itu juga sekarang sudah ditutup ya, seperti kayak Bukit Becici masih ditutup lagi. Jadi dulu sempat dibuka, sekarang sudah ditutup lagi. Tapi kemudian kalau seperti ini memang akhirnya kita memang harus mulai lagi Pak Rim ke Sonjo Database itu bahwa media-media yang ikut dibantu mempromosikan ke masyarakat bahwa kita memang harus melakukan proteksi yang sangat sama dengan dulu. Jadi jangan menganggap normal gitu loh. Seperti kayak rumah makan, kemudian tadi saya juga lihat rumah makan itu juga udah mulai rame gitu. Walaupun sebenarnya sih peraturan-peraturan masih kelihatan dibatasi, kursi-kursi juga masih disilang-silang, jadi nggak seperti kalau pada waktu umumnya. Nah, nanti kita sama-sama dari Sonjo juga dengan teman-teman yang lain dari rumah sakit, kita sama-sama mempromosikan untuk itu. Ya. Jadi memang jadi lebih pembersih. Ya. Kemudian ada disampaikan farmasi untuk alkes, monggo di farmasi UGM disediakan ya. Jadi kalau untuk Mas Oni yang apabila ada teman-teman UMKM yang menanyakan, kita bisa ke farmasi UGM. Iya. Ya. Mohon tanya. Pak Oni, terakhir. Untuk yang mana ini Mas? Menjawab pertanyaan atau? Mungkin ada menyampaikan sesuatu? Oh baik. Baik, jadi kalau ACT ya atau kemudian GIP Globalisasi Patropi ini memang kami keahliannya itu adalah di fundraising, gitu ya. Jadi sehingga kami harapkan memang bisa berkolaborasi dengan semua pihak untuk kemudian kita mengemban amanah donatur untuk menyampaikan donasi ini dengan sebaik-baiknya, dan juga kami istilahnya ketika ada kebutuhan di masyarakat, kebutuhan apapun itu, kami juga berkewajiban untuk kemudian bisa mengkomunikasikan hal itu kepada para donatur kami. Nah, harapannya memang ada sinergi itu, gitu ya.
ketika ada apa ya, hal-hal yang kemudian bisa kita create dari sebuah campaign donasi, ya misalkan apa ya, program apapun itu yang sekiranya dengan mungkin bisa sangat spesifik dengan misalkan dengan salah satu rumah sakit sekaligus, tidak ada masalah gitu ya. Itu. Kemudian yang kedua, tadi yang saya sampaikan tadi bahwa kami masih ada kesulitan ketika ada apa ya, misalkan terutama di website begitu, kita lihat ada kebutuhan-kebutuhan seperti ini. Nah, kemudian kami juga tentunya kesulitan. Ini kira-kira kalau kami kemudian menyalurkan APD seperti ini, apakah kemudian akan diterima, gitu ya, oleh kemudian rumah sakit itu. Nah, ini harapannya kemudian di website Peduli Corona ini juga harapannya bisa langsung terkoneksi, bahwa ketika kemudian dengan APD yang dibutuhkan seperti ini sekaligus apa ya, mungkin ada mereknya atau kemudian produsennya yang kemudian sudah insya Allah sudah akan diterima oleh rumah sakit tersebut. Ini masukan kami kaitannya dengan website Peduli Corona. Begitu, mudah-mudahan bisa kita lanjutkan, kita follow up untuk sinergi ke depannya. Ya, terima kasih. Berhubung kita sudah melewati waktunya, jadi kita akhiri Sonjo Angkringan seri ke-12 pada kali ini, tapi saya ingin catat beberapa hal yang kita bahas. Terutama bahwa kolaborasi antara lembaga kemanusiaan dengan rumah sakit, dengan komunitas-komunitas lain itu menjadi sangat esensial untuk ketahanan kita, masyarakat, untuk menghadapi pandemi COVID-19. Jadi juga Pak Sagiran menggarisbawahi bahwa pandemi COVID-19 ini benar-benar membuka potensi yang sebenarnya tidak terlihat. Misalnya kita ternyata bisa memproduksi APD secara mandiri, kita bisa produksi alat-alat medis yang sebenarnya tidak perlu impor, yang pada akhirnya ini akan membawa pada kita dapat memproduksi dan memakainya sendiri tanpa perlu untuk mendatangannya dari luar negeri. Dan juga bahkan inovasi-inovasi yang dari kampus, inovasi-inovasi dari lembaga penelitian sangat banyak yang muncul dan seharusnya bisa dimanfaatkan untuk penanganan tadi pandemi COVID-19. Itu yang kita tangkap pada diskusi Sonjo Angkringan seri ke-12 ini. Mungkin kiranya ini yang bisa kita dapatkan dan setidaknya ini bisa menjadi pemicu bagi kita untuk bergerak lebih progresif lagi dalam rangka menghadapi pandemi COVID-19. Ya, demikian saya Novel Muhammad Firdausian, moderator pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam membawakan acara Sonjo Angkringan pada seri ke-12 ini, dan nantikan seri-seri Sonjo Angkringan di media sosial Sonjo. Nanti kita akan selalu update Sonjo Angkringan ini di media sosial Sonjo. Dan ini diskusi ini kita rekam dan nanti akan kita upload di YouTube dan di akun media Sonjo. Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, narasumber Bu Awalia, Pak Oni, Pak Sagiran, Bu Yunita yang sudah berkesempatan menyampaikan materinya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terun Mas Noval, Bu Awalia, Pak Sagiran, Pak Oni, Mas Oni, semuanya, Pak Rimawan. Nun, Terima kasih semuanya. mohon pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.